Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahir fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmatan yang diberikan kepada kita semuanya tidak pernah berhenti sampai sekarang, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat jamaah sekaligus silaturahim dan thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya yang diberikan oleh Allah ini menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap kepada beliau dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu dan sekalian, orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu namanya sombong. Sombong. Orang yang sombong itu mereka menolak kebenaran. Salah satu di antaranya orang yang menolak kebenaran itu yang pertama karena mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Yang kedua, orang yang penyebab sulit untuk menerima kebenaran itu karena orangnya menolak karena sombong. Orang yang menolak kebenaran itu besok kalau sudah dalam keadaan mati, mereka pasti akan masuk neraka. Lalu mereka di neraka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, bahasa bebasnya Bapak sekalian, wahai malaikat, sampaikan kepada Tuhanmu, suruh bunuh saja pada saya, patek nono hari ketimbang aku disiksa ya ini. Itu ucapan mereka kepada malaikat. Sebagaimana dalam Quran surat Zukhruf ayat surat 43 di ayat 77 dan ayat 78 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Orang itu mengatakan, mereka berseru, hai Malik, malaikat penjaga neraka, biarlah Tuhanmu bunuh kami saja. Begitu ucapan mereka. Kau mateni ya aku, bahasa kita. Berarti bangku disiksa oleh mereka, kau mateni maksudnya. Padahal di sana tidak ada kematian. Lalu Allah menjawab di ayat itu, qala innakum makisun, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Malaikat Malik menjawab, ya sudah sabarlah kamu di neraka ini, kamu tetap di sini, tidak akan dibawa kemana-mana.
laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu di waktu kamu hidup dulu di dunia. Kami sudah membawa kebenaran kepada kamu. Namun walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan di antara kamu itu benci kepada kebenaran itu. Benci dengan benar, tidak mau dengan diajak untuk berbuat benar itu tidak mau, benci. Ada nggak sekarang ini model seperti ini? Banyak apa ada? Banyak itu berarti lebih dari ada. Jadi diajak benar itu tidak mau, maunya itu karpe diri, nggak gelem. Benar itu tidak mau, dianggap benar itu menurut dirinya sendiri. Karena itu di lapangan banyak mana orang yang benci dengan yang senang kepada Allah. Kalau kita lihat di masyarakat, manakah yang paling banyak yang benci dan yang senang kepada Allah? Yang banyak benci, nggak senang. Mau sholat, mau lebih Islam itu buat mau tambah di kau sholat, tambah zakat, ada. Enak ini wis gak sholat gak apa-apa. Nanti nek Islam itu karena itu Rasul ketika berdakwah kepada umatnya, ya mengeluh, ya Allah, umat saya itu seperti ini, mereka tidak mengajukan kepada Al-Quran. Ucapan Rasulullah itu Bapak Ibu diambil oleh Allah, kemudian dijadikan firman-Nya, disampaikan kembalikan lagi kepada Rasulullah. Jadi diambil oleh Allah, dikembalikan lagi pada Rasulullah agar supaya diketahui oleh umatnya, disuruh menyampaikan. Masalahnya apa? Kalau Rasulullah bukan hanya mengatakan pada Allah saja, yang lain tidak tahu. Sambati Rasulullah beratnya untuk mengajak orang berbuat baik itu. Karena itu ditarik oleh Allah, dijadikan firman, disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Furqan surat 25 di ayat 30 itu Allah menyatakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sekarang diterjemahkan. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Lalu diajukan, tidak direken. Jadi Quran itu diceketer, bahasa Amerika itu diceketer. Sekarang rasanya ceketer Quran itu, orang itu kalau belajar Quran itu menurutnya derajatnya rendah. Tapi belajar matematika derajatnya tinggi. Dan itu sudah terkena pada kita sendiri. Ada tidak ngaji diarahkan ke pondok, mesti ditakoni, anak bukan jangan dadi nopo. Kalau pondok itu jangan dadi opo anakmu ngoten lho. Nggih. Di pondok itu jangan dadi opo, dadi wong. Wong arek iku di sekolah nang pondok. Dianggap lek sekolah pondok itu jurusane mudin, dianggap ngoten. Dan itu fakta. Banyak masyarakat itu lebih baik disekolahkan jurusan bahasa Inggris, jurusan matematika, lebih bangga. Jurusan fisika, waduh bangganya luar biasa. Apa tidak
kemudian pinter matematika, pinter fisika. Justru Bapak sekalian, orang itu kalau hafal Quran kecerdasannya di atas rata-rata. Karena apa? Dapat menghafal Quran yang setebal itu. Kalau urusan yang lain kecil itu sebetulnya. Nah, itulah fakta di masyarakat. Akhirnya Quran menjadi mahjurah. Maka Allah sangat berkeinginan kepada hambanya agar supaya menjadi beriman untuk keselamatan dirinya sendiri. Karena itu jagalah keimanan kita. Kenapa? Kalau kita menjaga keimanan kita, kemudian dibawa kepada saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita, kebawa ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Kalau iman itu dibawa, Bapak Ibu sekalian, pasti nanti akan dipertemukan oleh Allah. Bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya, suaminya akan bertemu, nggak berpisah. Karena yang tidak beriman itu berpisah. Mati saja sudah pertama berpisah dalam kematian. Yang kedua berpisah tempat nanti. Di alam barzah yang satu dapat kebaikan, yang satu dapat keburukan. Padahal satu keluarga. Belum lagi di akhirat nanti berpisah lagi. Yang satu di surga, yang satu nyangkut di neraka. Karena mereka tidak imannya tidak sama. Allah berpesan sebagaimana dalam Quran surat 52 di ayat 21 Allah menyatakan begini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanil alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasabat rahin. Surat 52 ayat 21. Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman dan anak-anaknya, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi bapak iman, anaknya cucunya mengikuti keimanan seperti bapak iman. Allah menyatakan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dihubungkan itu artinya dipertemukan. Nanti akan dipertemukan. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari pahala amal mereka. Dia berbuat apa dalam kebaikan itu sedikit pun tidak dikurangi, bahkan ditambah. Orang berbuat baik itu ditambah oleh Allah. Tiap-tiap manusia kullu ri'in bima kasaba rohin. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Dia melakukan apa di waktu itu? Ini janji Allah, Bapak sekalian. Kalau kita beriman akan dihubungkan oleh Allah. Bahkan dalam Quran surat 13 di ayat 23 itu disampaikan oleh Allah. Besok masuk surga itu rombongan, betul jangan. Karena pertama ya di surat Zumar surat 39 di ayat 73 itu sebutkan begini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan dikirim orang-orang yang bertakwa ke dalam surga rombongan itu terus rombongan itu bersama, bukan bawa rombong loh ya.
Kalau barokah beda. Masuk surga itu secara rombongan. Berarti bareng-bareng. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika sampai datang ke muka pintu muka surga, wa futihat abwabuha, dibukakan pintunya oleh penjaga surga. Suruh masuk. Assalamualaikum tibetum fadkhuluha khalidin, silakan kamu masuk. Mendapat acungan jempol, mendapat perhatian dari para malaikat, diucapkan selamat. Kalau di surat 13 ayat 23, besok surga itu kan banyak banget. Ada surga Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ya, Jannatul Adn, jumlahnya 60 surga itu. Nah, di antara surga itu ada di tengah-tengah itu namanya surga Adn. Surga Adn itu taman-taman surga yang indah. Begitu masuk ke dalam surga Adn itu, dia bisa memilih masuk ke surga mana saja yang dia kehendaki. Artinya nanti akan diberi pilihan derajat kita nanti di surga yang mana sesuai dengan amalnya. Tapi begitu masuk, namanya surganya sangat indah, namanya surga Adn. Allah menghabarkan di ayat 23, Jannatu adni yadkhulu, nah surga Adn, mereka masuk semuanya ke dalam surga Adn. Siapa? Wa man sholaha, orang-orang yang soleh dari golongan pertama, min abaihim, dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya, bapak biyen. Nomor 2, wa azwajihim, pasangan-pasangannya, bojone, sing lanang sing wedok bojone. Sing nomor 3, wa dzurriyyatihim, anake, cucunya akan rombongan masuk ke dalam surga. Malaikat diperintah oleh Allah, malaikat masuk kamu semua, masuk, jaga di pintu. Jadi malaikat bahasa memiliki pating jerabi, nopo jerabi, pinggir pintu menunggu cecer malaikatnya diperintah oleh Allah, silakan kamu masuk malaikat, silakan masuk, jaga di pintu-pintu itu, kamu berada di pintu-pintu itu. Malaikat kan banyak, lebih banyak manusia daripada malaikat, lebih banyak malaikat daripada manusia. Nah, itu yang ditugaskan oleh Allah. Masuk kamu ke pintu-pintu. Nah, begitu bahasa saya Pak, mungkin bahasa saya. Kalau akan masuk kok bojone gurung ono, takut sama Allah. Ya Allah, suami saya belum ada, mana kok belum datang ya? Diambil, mereka ambil suaminya. Lah podo imane Pak Bu, sekarang cukup doblok dikek ibu. Anak saya di mana ya Allah? Anak cukup mana dikek. Kumpulkan Pak Bu. Cucu saya ya Allah. Masya Allah, gak perlu kan lama Pak. Dari kematian kita ini sampai surga itu kan lama. Coba ya, mati yang ini setelah mati bisa, udah selama-lamanya ya. Kalau sudah mati itu bisa selama-lamanya. Hanya tinggal namanya saja, data ini, ambil foto ini, sudah ketemu belas selama-lamanya. Lah ngenteni selamanya itu di dalam barzah itu sekarang saja, nunggu sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Masih lama. Tanda-tanda kiamat yang besar yang belum datang kok sekarang. Tanda kiamat besar itu matahari keluar dari barat. Sampai sekarang belum datang. Ketoke koyo jek suwi ketoke. Nggih, kiamatnya masih kelihatannya agak lama. Mungkin kita sudah mati belum kiamat. Untuk nunggu sampai kiamat. Mari kiamat. Dihancurkan alam semesta ini, diganti alamnya, namanya alam maksar. Di alam maksar itu kita dibangkitkan Pak Bu, dalam keadaan telanjang berdiri.
Berapa lama? Tidak disebutkan oleh Allah. Rasulullah juga tidak menyebutkan saking lamanya. Di sana ada proses yang namanya hisab satu persatu, ada proses namanya mizan satu persatu, ada proses namanya sirat, baru surga neraka. Siji loh hisab saja. Rasulullah menyatakan itu tergantung dari orangnya. Kalau orangnya itu banyak urusannya tentang kepangkatan, tentang keduniaan, tentang urusan dunia itu banyak, proses hisabnya lama itu Rasulullah minimal menyebutkan satu orang butuh waktu 40 tahun. Nah saiki sak masjidnya tapi misalkan kok pinggir pojokan kono diperiksa, kula singgahi dhewe misalkan. Lah kapan kula ngeteni? Lah sak donya sekarang saja penduduk dunia itu 9 miliar. Lah situ lah suwi lah guru tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun yang lalu itu zaman Nabi Adam pian piro penduduknya. Jadi lama Pak di situ. Itu pun tidak langsung mari dibangkitkan terus proses hisab boten. Tunggu meneng berdiri tok. Berapa lamanya tidak disebutkan juga. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Baru setelah kepayahan orang keringatnya tenggelam dengan keringatnya karena lamanya itu. Keringat itu sangat menenggelamkan badan, awak, berarti lama. Baru orang berbondong-bondong mencari nabinya masing-masing supaya di maksar itu segera diselesaikan masalahnya karena tidak kuat. Dan diproses apa yang harus diproses, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kabeh menolak. Baru yang terakhir ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah disitulah dimulailah Rasulullah sujud. Kemudian Allah menyatakan, bangkitlah, apa yang kamu minta wahai Rasul? Minta supaya proses yang ada di maksar ini segera diproses. Mulai ada pengumuman Bapak. Dan bahasa kula nggih, ada pengumuman. Besok hisab, ngoten Bapak. Pengumuman ngoten. Akhirnya siapa yang dipanggil lebih dahulu kita tidak tahu. Tapi satu persatu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitu orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat diperintah oleh Allah masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Tutup malaikat wis mlebu kabeh, malaikat baru memberikan salam kepada orang yang masuk, sak keluarga niku. Karena padha imane. Salamun alaikum. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat ya untuk kamu. Selamat untuk kamu. Salamun alaikum bima sabartum. Disebabkan kesabaranmu dulu. Kamu dulu sholat tepat pada waktunya, sabar. Kamu dulu ada kesempatan waktu di hidup kamu menyempatkan untuk mencari ilmu, kamu sabar. Sholat tahajudmu kamu sabar, dan seterusnya. Disampaikan oleh malaikat. Fa ni'ma uqbadar, itulah tempat kesudahan yang paling baik. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, nah salah satu diantaranya cirinya orang yang masuk surga itu, salah satu cirinya orangnya itu sedikit tidur, Bang. Sedikit tidur, salah satu cirinya. Sedikit tidur bukan delok bal-balan lho. Pak enten awong delok bal-balan terus turu mewek titik karena bal-balane sampai jam 2. Bukan itu. Ibu-ibu bukan goreng jajan atau goreng kerupuk, boleh gak iso turu, atau goreng jajan gak iso turu mendidik tak turu, bukan itu. Cirinya orang yang mendapatkan surga itu sedikit tidur itu karena konsentrasi beriman kepada Allah,
konsentrasi di waktu malam. Itu banyak konsentrasinya di hadapan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Di dalam Quran surat 51 ayat 17 itu kan begini. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Itu orang-orang yang calon akan masuk ke dalam surga karena kenikmatan yang diberikan Allah itu. Tapi seorang di dunianya, seorang nggak seberapa waktu di dunia ini sebentar. Kita mengatakan seorang itu seberapa? Coba ya kita hitung aja. Antara tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Orang itu kalau punya penyakit, Pak, dari tahun ke tahun, 1 tahun saja perubahannya sudah banyak. Sudah banyak. Apa perubahan dari uban keluar atau perubahan dari kekuatan? 1 tahun saja sudah kelihatan. Ojo muni 1 tahun, dihitung bulanan saja sudah ada perubahan dari kita. Perubahan bukan perubahan baik loh ya. Saya bicara dengan panjenengan yang sudah tua ini, perubahan menurun, bukan tambah kuat. Oh saya aku tambah tua, tambah kuat. Dari sopo belakang tahun saya gol tidak dulu. Sejak sing cilik, lek bicara dengan kecil semakin bertambah kuat. Tapi lek bicara pun gede-gede ini semakin menurun. Itu terasa susah, terasa sangat. Sehingga dalam kurun 5 tahun saja sudah waktu perbedaannya sudah jauh. 5 tahun yang lalu itu untungnya cepopok aku. 5 tahun lagi kemudian karena lurut untuk situ pamitan kalau situ potot mana situ. Wes karena lurut. Nah, Bapak sekalian, bagi orang yang beriman, walaupun diberi umur panjang, semakin mantap dengan keimanan itu. Tapi bagi orang kafir, hidupnya selalu susah, sempit, dadanya sesak. Oleh susah itu sangat digambarkan oleh Allah. Orang kafir itu susah seperti orang naik tangga ke langit. Macam ini munggah tangga ke langit. Awake dhewe munggah trap-trapan saja yang ada di Gunung Bromo. Kuat tak jenengan? Kayak muntu-muntu ngene. Tengah jalan yo entek nyowone. Gak mungkin Pak munggah ngene berapa trap itu sudah munggos-munggos. Bagaimana kalau naik ke langit? Allah menggambarkan di dalam Quran surat 6 ayat 125 itu menyatakan ini. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, kalau orang itu diberi petunjuk, niscaya dia akan lapang dadanya untuk memeluk agama Islam. Artinya Islam isinya apa saja, tidak ada yang ditolak. Apa perintah dalam Islam itu? Tidak ada yang ditolak. Kalau Allah menghendaki orang itu dapat petunjuk, tidak pilih-pilih. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disarankan oleh Allah dalam Islam, tidak ada yang ditolak. Terbuka dadanya lebar, legowo. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, kharajan ka'an namanya so'atu fis sama, sempitnya seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitu Bapak Ustaz. Makanya orang-orang yang kafir yang tidak beriman itu susah begitu.
Umane guyu nekak-nekakno. Guyu-guyokno. Sajane mari guyu susah maneh, Pak. Mun kusungi susah. Besok pagi ketemu kancane baru guyu guyu-guyokno niku. Kok mari suntuk maneh. Quran mengatakannya. Kalau Quran sudah bicara semacam ini, itu pasti. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu saking sumpeke untuk menutupi sumpeknya itu bicaranya banyak. Bicaranya banyak. Sehingga untuk menutupi sumpeknya itu seakan-akan dia berada di atas yang baik. Tapi sebetulnya itu sumpek aku. Jadi bahasa Amerika itu jenenge nerocos ngomongin dia, nopo nerocos. Dia oke. Padahal itu tidak tertata. Dia ingin mempertahankan dari kesumpekannya itu supaya tidak kelihatan sumpek. Karena itu nikmat Allah diberikan kepada kita itu tanpa pilih. Wong kafir ya dikei, wong iman ya dikei. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Oke. Sekarang kita sehat ya. Sekarang ini kita sehat. Pertanyaan saya, apa yang tidak nikmat? Ada? Enggak ada. Nikmat semua. Pecel nikmat. Mangan rawon nikmat aku. Kikil. Oh jenenge sehat ya, Pak. Ya. Setiap kita senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oke. Itu kenikmatan. Cuma nyata, kenikmatan itu diberikan tidak pilih setiap orang yang hidup. Loh, kok iso ana wong gak seneng karo omongane sing gawe nikmat. Nah, omongane sing kei nikmat itu sinten? Allah. Omongane napa jenenge? Al-Qur'an. Ambek nikmate seneng. Tapi ambek omongane sing gawe sing kei nikmat gak seneng. Dijak ngaji Quran mau. Lah aneh to. Tapi ambek nikmate seneng. Luar biasa senenge. Ambek omongane sing gawe nikmat jenenge Al-Qur'an. Mau banyak ayat yang seperti itu, Pak. Contoh ya. Di dalam Quran surat 2 di ayat 170 itu sebutkan gini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan ini, ayo kita mengikuti perbuatan kita sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, namanya Al-Qur'an. Qalu, mereka menjawab. Apa jawabannya? Tidak. Mu'adzab. Dijejak ma'anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tidak, tetapi aku mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Nanti kan berkenal. Ambil nikmati Allah senang, tapi dijak dengan aturan yang diberikan oleh Allah lewat Quran tidak mau. Ditolak mentah-mentah, tidak. Makanya tidak sedikit waktu orang belajar Quran itu tidak disenangi orang banyak. Banyak seperti itu banyak. Orang bahas Quran di tengah-tengah masyarakat. Oh, ngasih komentar dulu. Konek dakwah ujian daerah kini nek nggo Quran. Wong kene iki gak seneng Quran. Lah kon dakwah kok nggo Quran. Lho, lah dakwah nggo apa terusan? Gak nggo Quran. Wong Quran kok gorene, wong gak cocok ambek wong kene. Ngoten. Ada nggak daerah seperti itu? Ada. Masya Allah. Kok aneh wong. Ambek nikmati Allah seneng, tapi dengan kalau disodori dengan aturan yang diberikan oleh yang memberi nikmat, tidak mau, tidak senang.
Padahal belajar Quran itu sebetulnya mudah, tidak sulit. Mengkaji di dalamnya juga mudah, untuk diterapkan dalam hidup itu juga mudah. Tapi kenapa mereka itu mengatakan menghadapi Quran itu sulit? Coba ya, di dalam ada sebuah surat ya, di surat 54 itu ada 4 ayat itu bunyinya sama, Bapak. Bunyinya harus sama di dalam 4 ayat itu. Contohnya ini, di surat 54 itu ayat 17. Itu bunyinya gini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Quran itu dimudahkan untuk pelajaran. Jadi diambil hikmahnya ketika kita mau belajar itu mudah, ditunjukkan, sudah dijelaskan oleh Allah dengan terang gamblang, dimudahkan. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Pertanyaannya, ada nggak yang mengambil pelajaran dari Quran itu walaupun dimudahkan? Oke, di ayat 22. Di ayat 22 sama bunyinya gini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Padha persis. Di ayat 32 sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di ayat 40 sama bunyinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka pertanyaannya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran di dalam Quran? Kalau belajar Quran itu dianggapnya dan kalau ngaji Quran itu tadi mutin, kalau tadi apa-apa. Masya Allah, Quran itu disudutkan sama kayak apa jenis mutin itu kayak barang rendah. Padahal mutin itu kan imamuddin. Nggih. Imamuddin itu imamnya agama. Nabi Ibrahim itu ya imamnya agama, Pak. Ketika diberi oleh Allah kenikmatan, ketika diberi ujian oleh Allah, ujian berupa perintah, berupa larangan ditunaikan secara tuntas, tidak ada yang tidak. Sampai Allah menyatakan wa idzi qala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku mengangkat kamu menjadi imam agama. Lah imamuddin loh. Tak angkat kamu jadi imammu mutakin, imamnya agama. Qala Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau saya diangkat jangan saya tok. Anak cucu saya nggih ya Allah. Jadi anak saya, cucu saya menjenangkan kados kula. Pun kula tok. Itulah Ibrahim. Dijawab oleh Allah, ya tak akan, tapi tidak mengenai kepada orang-orang yang zalim di antara anak cucu yang zalim tidak seakan. Berarti kalau dilihat dari sini, Bapak, mulia orang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin agama. Mulia, bukan direndahkan semacam itu. Sekarang faktanya di masyarakat itu rendah. Betul. Uang gak iso bahasa Inggris koyo rendah. Padahal bagus bahasa Inggris. Cilik-cilik itu loh, Inggris itu. Pinter bahasa Inggris. Cilik-cilik itu. Lanjane bahasa Inggris. Tapi gak iso bahasa Jawa, bahasa Indonesia gak iso. Dan kepingin caranya iso dipelajari, itu semua dapat dipelajari. Semua bahasa itu milik Allah. Ngerti? Lalu pertanyaan selanjutnya,
Pertanyaan selanjutnya ini, kalau ngaji, ya nih, akan di sing gowo Quran, ambek sing gak gowo Quran. Enggak. Lah, saiki nek nggawa HP kudune HP-ne dibuka itu bener. Jadi Quran sekarang ini sudah mahir, tempatnya itu di mana-mana, Pak. Di Cengkewing ini wis 30 juz bisa. Karena buka doa HP ini sudah aplikasinya Quran luar biasa. Ono sing Quran itu terjemahane langsung, ono sing sak tajwide. Di Quran itu aku sahabat ono sing sak tafsirnya. Luar biasa, lengkap dengan ilmu pengetahuan itu sampai jenenge ada kitab Lidwa duwe yang tugas. Harganya itu kalau dulu loh saya beli itu 350.000. Namanya Lidwa. Bapak sekalian, Lidwa itu semua dari riwayat Bukhari dari Ahmad itu sampai riwayat dari ini hadis itu dijelaskan secara tuntas seluruh hadis. Itu udah ditompok sak gudang, dijual donasi hanya 350.000, namanya dua. Dan itu loh bukan gak ada gawa buku ini motong terus. Karena bukan aplikasi saya sudah terbuka. Mau bicara apa di situ? Masalah susu tulis saja, susu metu, manfaat susu, menyusui anak dan seterusnya. Dari hadis yang banyak begitu itu menjelaskan tentang itu. Masalah talak keluar semua hadisnya. Mulai dari riwayat yang paling tinggi sampai riwayat yang paling rendah, namanya Lidwa. Sekarang ada lagi bukan Lidwa yang dalam hadis itu namanya Kutubut Tis'ah, 9 hadis itu ada langsung, atau disebut satu kelompok itu itu memuat beberapa ribu hadis, tafsir, ilmu tafsir dan segalanya. Itu sudah terbit sekarang dan sudah lama. Nah, Bapak sekalian, tinggal kita mau belajar itu sudah. Terkadang mereka itu melengos, kenapa melengos? Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, ya pasti dunia ini akan hancur. Kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Tapi manusia berharap apa yang telah disampaikan, apa yang telah diprogramkan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau itu apa yang dipikir oleh orang cocok dengan Quran, itu benar. Tetapi kalau apa yang diperbuat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, benarnya itu benar menurut mereka sendiri. Sampai Allah dalam Quran surat 23, surat Al-Mu'minun, di ayat 71 itu disebutkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, Allah menyatakan pasti binasalah langit dan bumi ini semua yang ada di dalamnya hancur semua. Kalau kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, itu kebenaran itu menurut Allah. Sehingga benar kalau sudah menurut Allah itu pasti tidak akan salah. Sampai pernah itu istrinya Rasulullah itu namanya Aisyah, ditanya oleh sahabat, apa sih akhlak Rasulullah? Dijawab oleh beliau, khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran.
Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Wallahu yaqulu azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sampai Allah menyatakan, ya Rasul engkau engkau khuluqul adzim. Akhlakmu agung. Begitu dilem oleh Allah karena kebaikan akhlaknya Rasulullah. Maka para bapak dan ibu saudara sekalian, ada sebuah ayat untuk mencegah supaya kita ini tidak kemana-mana, disuruh beriman. Allah berpesan di surat 66 ayat 6. Apa pesannya? Pesannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, yang tidak mendurhakai terhadap Allah, sehingga malaikat ini benar-benar melaksanakan tugas dari Allah. Nah, kasar itu Pak, keras itu kasar itu terus kasar, masih nyekel gini lek kasar dikipat nang ini jenenge kasar. Kalau gak nyekel gak halus gini enggak ditekein enggak jenenge kasar ya. Masih nyekel dikipat nang juga apa disadung ngono jenenge kasar. Nah, keras suaranya yo keras. Karena itu kita dipesan oleh Allah, jagalah dirimu dan keluarga. Jangan sampai seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Ada dicontohkan Pak Bu, istri Nabi tapi nggak melok Nabi. Siapa itu? Di surat 66 ayat 10 itu disebutkan ya, Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Istri loh, bendino gumpul sak kasut, tapi ketika mati ini Nabi Nuh mendapatkan kenikmatan, istrinya menjerit-jerit terus mulai Nabi Nuh ya sampai saiki gak leren-leren kalau matian. Ada lagi di surat 64 ayat 14 Allah menyatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun fahdharuhum. Orang yang beriman, hati-hatilah kamu terhadap bojo-bojomu, terhadap anak-anakmu. Itu ada sebagian menjadi musuhmu. Karena itu fahdharuhum, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Oh hati-hati aku, nah kok hati-hati nih. Di situ disebutkan bagaimana caranya. Wa in ta'fu siji, wa tasfahu dua, wa taghfiru nomor telu. Wa in tasfahu wa taghfiru. Yang satu, wa in ta'fu, memaafkan. Kalau kamu maafkan, pertama. Kalau kamu tidak memarahi, yang kedua. Kalau yang ketiga, wa taghfiru. Jadi 3 perkara ini disuruh menerapkan dalam rumah tangga agar supaya keluarga menjadi baik, tidak pecah seperti istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dalam hidup ini sehingga keluarga kita semuanya diberi oleh Allah kenikmatan dan pada akhirnya nanti menyerahkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.